Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, salah satunya ialah nikmat sehat dan sempat, sehingga dengan nikmat sehat dan sempat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barakah ini. Kedua kalinya tak lupa juga kita laturkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Berdiri di sini, saya akan menyampaikan pidato pendek yang berjudul menepati janji atau amanah. Wahai teman-teman seperjuanganku sekalian, janganlah sekali-sekali kalian mengkhianati amanah, karena sungguh khianat sebenarnya adalah berkurangnya iman dari diri kita dan penyebab dari kerugian. Adapun dijelaskan pada dalil, Rasulullah SAW menjelaskan sedikit tentang amanah. Beliau bersabda, la imana liman amanata lahu, yang berarti tidaklah seseorang itu dikatakan beriman apabila ia tidak beramanah. Ada pula di hadis yang lain yang lebih panjang dari tadi yang saya sebutkan, saking panjangnya saya sampai belum hafal, yang dimana Rasulullah SAW menyinggung tentang orang yang tidak beramanah. Beliau bersabda, ada 3 ciri-ciri orang yang munafik. Yang pertama adalah apabila ia berbicara, ia berdusta. Yang kedua, apabila ia berjanji, ia ingkar. Dan yang ketiga, apabila ia dipercaya, ia berkhianat. Walaupun serajin apapun ia beribadah seperti sholat, ngaji, puasa, tarawih, zikir, dan lain-lain, akan tetap meskipun banyak orang yang menganggapnya seorang muslim, akan tetapi tetap saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala ia adalah orang yang tidak beriman. Adapun sikap amanah bisa diterapkan pada kegiatan jual beli, sewa menyewa, dan pergadaian. Sebagai penjual, tidak seharusnya kita mengkhianati pembeli dengan cara mengurangi timbangan, ukuran, dan menaikkan tinggi harganya. Adapun akibat orang-orang yang tidak menjaga amanah, yaitu kelak di yaumul kiamah ia akan diminta pertanggungjawaban atas amanah yang ia pikul selama hidup di dunia. Oleh karena itu, kita sebagai santri-santri dan santriwati yang ganteng-ganteng dan baik-baik, jaga amanah ya. Jangan telat. Jaga amanah, jangan sampai kita diminta pertanggungjawaban besok di yaumul kiamah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita beribu-ribu kalimat, salah satunya menyehat sehingga kita bisa mengumpul ilmu. Alhamdulillah. Kedua kalinya tak lupa kita aturkan selawat bersatu dalam kemuliaan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa kita dari kegelapan menuju alam terang. Saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul menepati janji amanah. Sesungguhnya sifat amanah digunakan untuk hal baik dan
hal ibadah maupun amalah, yaitu melaksanakan perintah Allah. Dan takutlah kalian kepada Allah SWT dan Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Nabi Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat yang dipercayakan padamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, salah satunya nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Kedua kalinya, tak lupa kita lakukan salam bersalam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, menazilul mahdi lanur awil siratul mustaqim. Berinya saya di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki atau perempuan. Dan kewajiban semua orang menuntutnya itu berlaku kepada baik laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun orang yang dewasa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak di buayan sampai liang lahat. Oleh karena itu, jadilah orang yang berilmu dan janganlah jadi orang yang tidak berilmu, karena Allah menambahkan hambanya yang berilmu daripada hambanya yang tidak berilmu. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, ayat surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang berarti niscaya Allah akan menambahkan derajat orang yang berilmu dan orang yang beramanah beberapa derajat. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, fadlul alimi alal abidi kafadli qamari ala syairi kawakibi, yang berarti keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang tidak berilmu seperti keutamaan bulan terhadap bintang-bintang di langit. Para ulama saleh mengatakan, laisal mar'u yu ladu aliman. Tidaklah
tidaklah seseorang itu berilmu, tidaklah seseorang dilahirkan di dalam di dalamnya di dalamnya berilmu. Walaisal akhu ilmi yau kaman huwa jahilun. Tidaklah orang yang berilmu itu tidak bodoh. Oleh karena itu jangan meremehkan seseorang karena seorang itu punya kelebihan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Salah satunya nikmat sehat dan sempat. Kedua kalinya tak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Izinkan pada kali ini saya berpidato singkat. Kalau dipikir-pikir hidup ini sangatlah singkat. 9 bulan di dalam kandungan ibu, lalu dilahirkan menjadi bayi. Selesai itu menjadi anak-anak, lalu menjadi remaja. Selesai menjadi remaja, menjadi dewasa, lalu menikah, mempunyai rumah tangga. Lalu mempunyai anak. Lalu anak itu punya anak lagi, yaitu cucu. Nah, selesai itu lalu kita akan meninggal dunia. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita bawa di alam baka kelak atau di akhirat kelak? Apakah kita akan membawa HP iPhone yang HP-nya jernih? Tentunya tidak. Lalu apakah kita akan membawa motor ZX atau motor Lamborghini? Tentunya tidak. Yang kita bawa hanyalah amal baik kita. Seperti apa amal baik itu? Amal baik itu sangatlah banyak. Salah satunya adalah rajin belajar, membantu orang tua, lalu bersedekah. Pada para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai sedekah ini sangatlah banyak keuntungan di dalamnya. Keuntungan bersedekah ini sudah tergambar di dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, bersedekahlah kalian, itulah pelepas kalian dari panasnya api neraka. Nah, pada sabda tersebut keuntungan kita adalah terlepas dari api neraka dan sangatlah banyak. Oke, burung irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihim ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur.
Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Akhlak Tercela kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang biasanya disebut dengan riya. Riya dalam bahasa Arab berarti memperlihatkan dan memamerkan. Sedangkan secara istilah, riya berarti memperlihatkan sesuatu kepada orang lain. Baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain melihatnya dan kemudian memujinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalullahu azza wa jalla amalan fihi mithqalu dzarratin min riya'i. Artinya, Allah tidak akan menerima amal yang terdapat unsur riya di dalamnya, walaupun riya itu sebesar biji zarah. Riya dibagi menjadi dua macam, yaitu riya jali dan riya khafi. Riya jali yaitu melakukan ibadah atau kebaikan dengan sengaja di hadapan banyak orang, sedangkan riya khafi melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan. Salah satu contoh riya dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti seseorang menyumbang di masjid di hadapan banyak orang dengan bermaksud agar orang lain menilainya sebagai orang yang amal jariah. Dampak negatif riya ada 3, yaitu menghilangkan pahala amal baik, mendapat dosa besar, dan tidak selamat dari bahaya kekafiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama dari apa yang kita anggap utama di dunia yang bersifat fana, mari terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Salah satunya nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa terlimpahkan pada suri tauladan umat manusia yang telah membawa zaman jahiliyah ke era yang penuh cahaya. Tiada lain yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut beliau. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Menjaga Lisan dan Hati di Bulan Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat dan berkah. Keberkahan tersebut bisa jadi karena ada ibadah puasa yang diwajibkan kepada umat Islam. Untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan tersebut, tentu harus melaksanakan ibadah puasa sekaligus memperhatikan adab-adabnya. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidus Shawm, ada 6 adab bagi orang yang berpuasa. Salah satunya adalah menjaga lisan dan anggota tubuh dari perbuatan zalim dan melanggar syariat. Bagi orang yang berpuasa, penting sekali dalam menjaga lisan dan hati agar bisa menebar kedamaian di bulan suci Ramadan.
Maksud utama dari puasa adalah menahan dari melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga lisan dari berkata buruk, namimah, gibah, mencemooh dan lain sebagainya. Jika ada seorang yang berpuasa tetapi tetap tidak bisa menjaga lisannya, maka pahala puasanya tentu menjadi kurang sempurna. Menjaga lisan dari perbuatan gibah, namimah, dan lain sebagainya, menjaga lisan dari perbuatan gibah, namimah, dan lain sebagainya, yaitu adalah suatu keniscayaan bagi umat Islam yang menginginkan pahala puasanya menjadi sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Khamsun yuftirna shaimah, al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu wan nazru bisyahwati wal yaminul kadhibah. Artinya, 5 hal yang menggugurkan pahala orang yang berpuasa, yaitu membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Mengingat pentingnya menjaga lisan dan hati di bulan Ramadan, mari jadikan momentum bulan Ramadan yang penuh rahmat ini dengan menebar kedamaian. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kalau ada pir yang pecah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Burung kian, burung cenderawasih, cukup sekian dan terima kasih. Unzur maqala wa la tanzur maqala billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya sampai saat ini. Kedua kalinya, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul tentang kewajiban berpuasa. Sepanjang bulan Ramadan ini diwajibkan bagi umat Islam berpuasa selama 1 bulan. Kewajiban bagi umat muslim yang apabila dikerjakan dengan penuh keimanan dapat mengantarnya ke surga. Kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Kedua kalinya salat berserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pidato tentang Ramadan. Pada bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, dan terlebihnya adalah bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahrul Ramadan alladzina unzila fihi al-Qur'an, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan tempat diturunkannya Al-Qur'an. Dalam bulan yang penuh kemuliaan ini pintu-pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Selain ampunan Ramadan, pada bulan Ramadan membawa keutamaan lainnya. Namun lebih singkatnya kita fokus kepada betapa besarnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ampunan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni segala dosa-dosanya di masa lalu. Sekian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.